Assalamualaikum, berjumpa lagi di pembahasan soal IPA khusus untuk kelas 9 dalam rangka menghadapi ASBD atau Asesmen Daerah tahun 2022 untuk SMP atau MTS kelas 9. Nah, kali ini yang kita bahas adalah khusus tentang soal kemagnetan yang ada di buku Kiat Sukses, yaitu meliputi cara membuat magnet dan trafo. Nah, di sana ada di soal setiap paket 1 sampai paket 10 ada di nomor 17 ya. Mari sambil dibuka bukunya. Yang pertama kita bahas soal paket 2 nomor 17. Untuk paket yang pertama ada di video sebelumnya ya. Jadi nomor 17, perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Ini membuat magnet dengan elektromagnet atau mengalirkan arus listrik searah. Ada baja, ujung A, ujung B dililiti oleh arus listrik. Jika baja AB menjadi magnet, maka kutub-kutub magnet yang dihasilkan dan sifat kemagnetannya adalah titik-titik. Yang ditanya adalah kutub magnet hasil dari pembuatan magnet dengan dialiri arus listrik ini adalah caranya. Yang pertama, kita tentukan dulu arah arus listriknya. Ini ada sumber arus, ada baterai. Positifnya yang ini ya, kemudian ini negatif, maka arusnya mengalir ke sana. Nah, kemudian ke atas lewat belakang, kemudian di depan di sini ke bawah, ke bawah gitu ya, kemudian ke bawah. Nah, cara menentukan kutub magnetnya dengan kaidah tangan kanan. Nah, tangan kanan mengepal. Nah, kemudian arah jari-jari kita itu adalah arah arusnya, ini sudah sesuai, ini ke bawah, maka ini juga ke bawah. Kemudian yang ditunjukkan oleh ibu jari adalah kutub utara, berarti B menjadi kutub utara, sedangkan A menjadi kutub selatan. Jadi A selatan, B utara. Kemudian sifat kemagnetannya ditentukan dari sifat bahan yang dibuat magnet. Karena baja maka menjadi bersifat tetap, kalau besi sementara, kalau baja tetap, sehingga jawaban yang benar adalah C. Kemudian soal berikutnya ada di paket 3, ada di halaman 27 nomor 17. Perhatikan gambar berikut merupakan salah satu membuat magnet. Yang ini dengan dialiri arus listrik, kemudian PQ menjadi bersifat magnet, jadi PQ menjadi kutub. Nah, setelah diubah jadi magnet, kemudian menginduksi besi KL. Pertanyaannya ada di halaman 28. Setelah terbentuk magnet, PQ didekatkan dengan besi KL seperti tampak pada gambar. Jika besi KL menjadi magnet, maka kutub-kutub magnet yang terjadi adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah KL. Untuk menentukan kutub yang terbentuk di K dan di L, kita tentukan dulu kutub yang terbentuk di P dan Q. Lihat di sini ada arus mengalir ke sana, ke atas, kemudian ke bawah. Jadi ini ditunjukkan ke bawah pakai tangan kanan, ini ke bawah, berarti yang ujung sana adalah kutub utara. Jadi Q menjadi utara. Jadi di sini Q menjadi kutub utara, P-nya selatan. Menginduksi KL, SU K selatan, L utara. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. Berikutnya soal di paket 4. Kalian buka halaman 39 nomor 17.
soal tentang trafo. Perhatikan gambar berikut. Ada trafo, diketahui tegangan primer, tegangan sekunder, arus sekunder. Yang ditanyakan adalah arus primer, IP. Maka cara menghitungnya adalah menggunakan persamaan VP per VS sama dengan IS per IP. Ini kemudian yang diketahui dimasukkan ke persamaan itu menjadi VP nya 100 per VS nya adalah 50 sama dengan IS nya 0,5 dan IP nya adalah ditanyakan. Kita sederhanakan dulu, ini 100 dibagi 50 mendapat 2. 1. Kita kalikan silang, 2 kali IP 2 IP sama dengan 1 kali 0,5 sehingga IP sama dengan 0,5 dibagi 2. Hasilnya IP sama dengan 0,25 ampere, sehingga diperoleh IP kuat arus primer 0,25 ampere. Jawaban yang betul adalah A. Soal berikutnya yaitu ada di paket 5 halaman 50 nomor 17, masih tentang trafo transformator. Perhatikan tabel transformator berikut ini. Diketahui ada besarannya, tegangan, arusnya, dan dayanya. Pernyataan yang benar berdasarkan spesifikasi transformator M dan N adalah titik-titik. Apakah A, M adalah trafo step down, atau yang B ada di halaman berikutnya, yang B apakah trafo step up, yang C step up, yang D juga step up? Maka kita cek nih. Yang pertama yang di A. Yang pertama yang A ya. M trafo apa? Perhatikan trafo M. Trafo M ini memiliki tegangan primer 110, tegangan sekundernya 220. VP lebih kecil daripada VS. Berarti ini trafonya adalah step up. Trafo M step up. Yang ini step down, salah. Kita cek yang B. Yang B, M adalah step up. VP kurang dari VS. Betul ya. Jadi jawabannya adalah B. Sudah kita dapatkan M step up, alasannya betul. Oke. Sedangkan kalau kita cek yang N di sini trafo N, kita cek tegangan primernya 220, tegangan sekundernya 110. VP lebih dari VS, lebih besar dari VS nya, berarti step down. Nah, trafo N step down. Nah, di option C dan D step up. Jadi ini salah, ini salah. Oke, seperti itu jawaban nomor 17 paket 5. Soal berikutnya dari paket 6, yaitu ada di halaman 62 nomor 17. Perhatikan, berikut ini disajikan beberapa kelebihan elektromagnet. Kelebihan elektromagnet yang benar ditunjukkan oleh, ini jawabannya bisa lebih dari satu ya. Kita cek yang pertama, sifat kemagnetan tidak dapat ditimbulkan kembali. Bisa ya, kalau misalnya pada saat dialiri arus listrik maka timbul sifat kemagnetannya.
Kalau sudah tidak dialiri arus listrik maka hilang kemagnetannya, kemudian bisa ditimbulkan kembali dengan dialiri arus listrik lagi. Jadi yang ini salah. Kemudian yang kedua kutubnya dapat dibalik dengan cara mengubah arus listrik. Jadi kalau arusnya dirubah posisi maka kutubnya juga berubah sesuai dengan kalau kita mau menentukan dengan kaidah tangan kanan. Dengan arah arusnya mengarah kemana maka kita bisa mengetahui kutub utaranya di mana. Jadi betul. Kemudian yang ketiga, kemagnetannya dapat diperbesar dengan menambah jumlah lilitan. Oke, ini betul ya. Semakin banyak jumlah lilitan maka nanti sifat magnetnya menjadi lebih kuat begitu. Yang keempat, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutuskan arus listrik. Jadi kalau tidak ada arus listrik maka nanti bisa hilang sifat kemagnetannya lagi begitu ya. Oke, jadi betul. Jadi yang atas salah, ini betul. Itu jawaban yang soal di paket 6. Soal berikutnya ada di paket 7 halaman 73 nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Saat batang besi AB didekatkan pada batang besi batang PQ, timbul kutub-kutub magnet seperti pada gambar. Nah, ini A-nya menjadi selatan, B-nya menjadi utara. Jika batang PQ merupakan magnet buatan, gambar di bawah ini yang menunjukkan proses pembuatan magnet batang PQ yang benar adalah titik-titik. Nah, jadi batang AB ini hasil induksi dari magnet yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu PQ ini. Karena hasil induksinya adalah A selatan B utara, maka P ini sebetulnya kutubnya adalah lawannya B. Jadi P ini menginduksi B menjadi utara, maka P nya itu selatan dan Q nya utara. Nah, magnet ini itu hasil diperoleh dari cara menggosok seperti apa. Nah, kita lihat ini gambarnya A, B, C, D, pilihannya yang A itu digosok, B juga digosok, yang C itu optionnya salah ya, tidak ada cara membuat magnet seperti ini. Yang D pun juga sama, tidak ada cara membuat magnet yang seperti ini. Jadi pilihannya kalau tidak A ya B saja ini. Nah, kita coba yang A. Kita cek ada magnet di mana kutub utara sebagai penggosoknya PQ ini menggosoknya ke arah sana gitu. Maka ujung batang PQ yang digosok adalah ujung P. Ujung P menjadi kutub lawannya utara, berarti P nya menjadi selatan. Jadi P nya selatan. Oke, Q nya menjadi utara. Nah, berarti sudah cocok dengan yang ini tadi. Lihat, P nya selatan ya, Q nya utara, sehingga A sudah merupakan jawaban yang benar. Kalau kita cek yang B, ini magnetnya menggosoknya ke arah sana. U berarti ini jadi S. Q nya selatan, P nya utara. Selatan, ini utara. Tidak cocok dengan yang ada di sini. Oke, begitu. Soal berikutnya ada di paket 8 halaman 85 nomor 17. Soal tentang trafo. Perhatikan diagram trafo berikut ini. Diketahui ini ada lilitan primer jumlahnya 200 lilitan, NP 200. Ini lilitan sekundernya ditanyakan NS nya berapa. Diketahui di sini 220 volt ini adalah tegangan primernya 220 volt, dan ini adalah tegangan sekundernya VS 220
volt. Jumlah lilitan sekunder trafo adalah titik-titik. Nah, jadi yang ditanya ini ya. Sebetulnya kita bisa memakai trik karena tegangan dengan lilitan itu adalah berbanding lurus. Kalau lilitan primer 200, lilitan sekundernya berapa? Padahal di sini tegangan primernya 220, tegangan sekundernya menjadi 2200, 10 kalinya, ini 10 kalinya, maka lilitan sekundernya juga 10 kalinya dari lilitan primer. Jadi tinggal 200 dikali 10, maka hasilnya 2000 lilitan. Itu kalau tidak memakai rumus. Tapi kalau pakai rumus atau persamaan, maka kita bisa menuliskan persamaannya sebagai berikut: NP per NS sama dengan VP per VS. NP 200, NS nya ditanyakan, VP 220, VS nya 2200. Dicoret, ini 1, ini 10 begitu. Kemudian lanjutkan, dikalikan silang NS kali 1 NS sama dengan 200 kali 10, 2000. Jadi ada 2000 lilitan, begitu ya. Berikutnya dari paket 9 ada di halaman 96 nomor 17. Perhatikan trafo ini. Diketahui ada pernyataan-pernyataan yang harus kita selesaikan. Kemudian dari analisa data ini, dari gambar, maka yang benar yang mana? Nah, dari gambar kita bisa peroleh di sini ada sumber tegangannya, ada di sini, maka 220 volt ini sebagai VP 220 volt. Kemudian berarti ini adalah NP. Jadi NP nya 800 lilitan. Nah, berarti yang sebelah sana adalah lilitan sekunder. Jumlahnya adalah 80. Nah, diketahui di sini ada hambatan. Ini dipasang hambatan 11 ohm. R 11 ohm. Berdasarkan gambar dan pernyataan di sini, maka kita yang pertama bisa menentukan jenis trafonya. Dari sini NP dan NS kita lihat, NP lebih banyak dibandingkan NS. NP lebih banyak daripada NS, maka trafonya adalah trafo step down. Oke, step down ya. Ternyata alasannya yaitu IP atau IS nya. Berarti kita harus cari IP dan IS nya, tidak dari jumlah lilitannya ya. Nah, untuk menentukan IP dan IS kita membutuhkan data VS. Maka kita tentukan dulu VS nya itu berapa di sini. Nah, berarti memakai persamaan NP per NS sama dengan VP per VS. Ini diperoleh NP 800, NS 80, kemudian VP nya 220, VS nya ditanyakan, dicoret sederhanakan, ini 1 ini 10, berarti 10 VS 220, berarti VS nya 22 volt. Diperoleh VS nya 22 volt. Nah, dari V dan R kita bisa menentukan I yang mengalir berdasarkan hukum Ohm. V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V per R. Maka I yang di sini IS sama dengan VS per R. Hasilnya sama dengan VS nya 22, R nya 11, sama dengan 2 ampere. Kemudian kita tentukan IP.
dengan rumus NP per NS sama dengan IS per IP. Berbanding terbalik ya. Ini ekuivalen dengan NP nya 800, NS nya 80, IS nya 2 per IP. Ini dicoret, ini 1:10, maka 10 IP sama dengan 1 kali 2, 10 IP sama dengan 2, maka IP nya 2/10 atau 0,2 ampere. Kita cek sekarang IP yang pertama ya, IP 2 ampere, IS nya yang 2 ampere, jadi yang A salah. Yang kedua, IP sama dengan 0,2 ampere, IP 0,2A, betul ya, jadi nomor 2 betul. Nah, jenis trafonya berdasarkan IP dan IS. Trafo step down itu IP nya lebih kecil daripada IS, jadi jawaban yang ketiga benar, sedangkan yang keempat salah, sehingga jawabannya 2 dan 3. C jawaban yang benar. Soal ke-10 ada di paket 10 halaman 107 nomor 17 tentang trafo. Perhatikan tabel transformator berikut ini. Diketahui ada 2 trafo P dan Q dengan data lilitannya primer, lilitan sekunder, tegangan primer, tegangan sekunder, dan arus primer, arus sekunder. Nah, ada data ini. Manakah yang benar sesuai dengan tabel itu? Maka kita cek. Yang pertama, trafo P itu dilihat di sini NP dan NS nya. NP nya lebih besar daripada NS, 1000 lebih besar dari 500, maka ini adalah trafo untuk menurunkan tegangan, berarti step down. Gitu ya. Jadi trafo P step down. Yang ini salah. Oke, jadi 1 benar, 2 salah. Kemudian yang trafo Q sekarang. Trafo Q. Kalau kita lihat di sini, trafo Q itu alasannya berdasarkan kuat arusnya dan tegangannya. Kita cek dari tegangannya saja. Coba mari. Trafo Q VP nya 60, VS nya 300, berarti VP lebih kecil daripada VS. VS nya lebih besar, berarti tegangannya naik. Trafo menaikkan tegangan, step up. Jadi trafo Q step up, bukan step down. Alasannya VP lebih kecil dari VS atau VS lebih besar dari VP. Betul. Jawaban yang betul 1 dan 4. C jawaban yang betul. Demikian pembahasan soal tentang kemagnetan dan induksi elektromagnetik, terutama pada soal berkaitan dengan trafo. Terima kasih.